dan murah, dengan kebaikan sampai satu semua hidup dan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang kita pada pagi hari ini, di mana Engkau menghibur kami di tempat segala orang percaya cuma kita sebagai untuk menghadap Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang esa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami baru saja memuji-Nya dan kami baru saja Tuhan sampai dengan syukur boleh dipuji yang kami bawa pada hari ini itu menjadi jumpa yang dan melanggar hati Tuhan. Tiba saja Tuhan kami rindu untuk dikuasai oleh firman Allah Roh Kudus mengambil tempat ini. Kau senantiasa murah bagi kami, Kau senantiasa membimbing kami, Kau berikan pengertian dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap berikan penampilan Allah ia senantiasa hamba mengabulkan dari atas ibarat Allah tulis ini dapat kami mengerti dan paham dan kami untuk melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Allah yang berdiri semua manusia yang ada dan Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom alaikum Hamasiah. Salam damai sejahtera bagi kita semua dan salam sukacita selalu bagi kita jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebabnya hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa pada kehidupan kita. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita boleh masuk hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan akan setiap kebaikan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini juga kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema yaitu Kristus sebagai sumber moral. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Kristus sebagai sumber moral. Bisa ambil. Oke. Nggak mau. Firman kita pada hari ini yaitu Kristus sebagai sumber moral. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat perkembangan zaman yang semakin modern, kita memperhatikan bagaimana nilai-nilai moral mengalami suatu perubahan yang sangat cukup tajam dan signifikan. Dan kita lihat di berbagai media televisi, media cetak, media elektronika, bagaimana nilai-nilai moral masih merusak tantangan di dalam kehidupan berkristenan. Ayah yang membunuh anaknya, anaknya yang membunuh ayahnya, orang tuanya, suami menganiaya istri dan seterusnya. Bahkan tingkat-tingkat kejahatan senantiasa merajalela. Orang dengan mudahnya melakukan pembunuhan, pencurian, perampokan tanpa memandang sebenarnya apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal di mata Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu gereja harus menjadi suatu jawaban atas setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Gereja harus menjadi salah satu alat untuk memberikan pencerahan bagi kepada setiap umat Tuhan, agar kiranya umat Tuhan sadar tentang nilai-nilai yang moral yang benar, sebagaimana Kristus sebagai sumber moral di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Kristen adalah perlu diidentik dengan satu ajaran tentang nilai-nilai moral yang sangat sempurna, baik di dalam akhlak dan di dalam setiap karakter-karakter yang sangat mulia. Dan Yesus Kristus adalah sumber sekaligus pusat sentral moral
di dalam kehidupan orang percaya, yang dimana hal itu dilakukan oleh Yesus karena berbandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, apa yang sangat dikasih diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pengertian moral dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu sekali untuk membagikan pengertian moral berdasarkan secara etimologis. Nah, jadi secara etimologis kata moral ini berasal dari kata mos, dalam bahasa Latin bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Di saat kita berbicara tentang tata cara, berarti aturan-aturan. Tentunya setiap adat dan budaya memiliki aturan-aturan nilai-nilai moral yang sangat dijunjung tinggi di dalam ajaran-ajaran dulu. Seperti halnya dalam tradisi orang Papua, bagaimana mereka menjunjung tinggi tentang yang namanya mas kawin. Ketika seseorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan dan dia tidak bisa mengambil begitu saja, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya dan dia membayar yang namanya itu mas kawin. Hal ini merupakan salah satu budaya adat istiadat yang sangat baik. Karena dengan demikian seorang lelaki itu bisa menghargai orang tua daripada si perempuan itu. Selanjutnya, banyak nilai-nilai moral yang diajarkan dalam adat istiadat. Seperti halnya ketika kita bertamu kepada rumah seseorang, hendaklah kita memberikan salam terlebih dahulu. Entah itu selamat siang, selamat malam. Ketika kita memberikan salam kepada orang tersebut, barulah kita bisa nantiasa untuk masuk ke dalam rumah seseorang tersebut. Ini adalah nilai-nilai moral. Nah, ternyata kata moral juga sering juga disinonimkan dengan etika. Etika dalam bahasa Yunani itu yang berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap atau cara berpikir. Nah, sementara di dalam kamus besar bahasa Indonesia tahun 1989, tepatnya pada halaman 237, bagaimana etika ini diartikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, etika ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Dan yang kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai keberadaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika diartikan sebagai nilai-nilai benar dan salah yang diambil suatu golongan atau masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa moral merupakan satu bagian penting yang dimiliki oleh setiap insan manusia yang berkaitan benar atau salah, buruk atau baik terhadap perilaku manusia. Saya mengutip beberapa pendapat ahli, bagaimana salah satunya pendapat ahli yang bernama Chaplin. Saya lihat ya. Moral menurut para ahli, saya akan 3 beberapa pandangan para ahli terkait dengan moral. Pengertian moral dalam kamus bahasa psikologi menurut Chaplin tahun 2006 dituliskan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat yang biasa mengatur tingkah laku. Sementara menurut Webster, World Dictionary, bahwa moral adalah suatu keberkaitan atau ada hubungan dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku. Dan selanjutnya menurut Marcus Susilo mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Lebih daripada itu, kita melihat bagaimana moral terbagi dengan jenis-jenisnya. Ada yang namanya moral ketuhanan, ada yang namanya moral berdasarkan filsafat ideologi bangsa, ada yang namanya moral berdasarkan etika kesusilaan, dan ada juga yang dinamakan moral dan disiplin berdasarkan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, moral ketuhanan ini adalah moral yang tertinggi. Bagaimana moral ketuhanan ini berbicara tentang agama atau religius, dan moral seperti ini berdasarkan ajaran agama yang berlaku. Tentunya setiap agama mengajarkan tentang nilai-nilai moral yang berlaku. Tetapi kita sebagai orang percaya,
kita harus menjadi dasar. Nilai-nilai moral kita harus mengacu kepada firman Tuhan sebagai junjungan, sebagai pedoman tentang nilai-nilai moral itu sendiri. Yang kedua, moral berdasarkan filsafat dan ideologi bela bangsa. Bagaimana moral ini bertitik pada jiwa dan semangat kebangsaan, bela negara, loyal kepada kita bangsa dan negara. Dan selanjutnya, moral berdasarkan etika, kesusilaan. Bagaimana moral yang seperti ini? Setiap warga negara harus menjunjung yang namanya setiap budaya yang ada dan tradisi-tradisi yang ada di seluruh Indonesia. Dan lebih daripada itu, ada yang namanya moral dari situ berdasarkan ilmu dunia berlaku. Dalam hal ini masuk ke dalam kata moral sosial, termasuk dalam bagian moral ilmiah dan pola etik profesionalisme, mengutip pikiran dan pendapat orang lain dengan merumuskan secara jelas dan tepat. Saudara, saya selalu menanyakan kepada mahasiswa saya, bagaimana mereka menjadi anak mahasiswa, seorang anak didik dalam dunia akademisi. Bagaimana mereka berusaha untuk jujur di dalam dunia akademisi ketika dia mengutip pernyataan pendapat orang lain, ketika ingin digunakan, dimasukkan di dalam karya-karya tulis. Dan demikian, ketika seorang mahasiswa, seorang akademisi mengutip pernyataan yang ada di dalam sumber orang lain, maka dia harus mencantumkannya nama tepat. Sebaliknya, ketika seseorang yang tidak memiliki moral di dalam dunia akademis, maka dia hanya mencuri pernyataan daripada orang lain tanpa menjelaskan dari mana sumber. Nah, sekarang ini adalah sumber-sumber moral. Dan kita hari ini akan masuk pada kebenaran firman Tuhan dan bagaimana Yesus Kristus sebagai sumber moral para percaya yang terbaik. Dr. Robert mengatakan bahwa pada umumnya individu penganut agama memandang agama sebagai erat hubungannya dengan ajaran moralitas saja. Nah, moralitas dalam agama juga dipandang sebagai sesuatu yang luhur karena dalam kehidupan sosial yang dijadikan pedoman, sehingga dapat dikatakan bahwa agama lah yang melahirkan moral, bukan moral yang melahirkan agama. Jadi agama lah yang melahirkan moral, nilai-nilai moral, bukan moral yang melahirkan nilai-nilai agama. Nah, dalam Alkitab, bagaimana moral dalam Alkitab di sini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26a dan 27. Di sini kita melihat bagaimana Allah mencatat manusia itu awal mulanya memiliki moral yang sempurna dan tidak bercacat celah. Mengapa manusia itu memiliki moral yang sempurna? Karena mereka dijadikan oleh Allah segambar dan serupa, sehingga setiap karakter Allah, sifat-sifat Allah ada di dalam kehidupan manusia, ciptaannya itu sendiri. Nah, ternyata manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang istimewa. Mengapa dikatakan manusia diciptakan oleh Allah sangat istimewa? Karena ciptaan ketika Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Mungkin ciptaan lainnya hanya memiliki tubuh dan jiwa saja, tetapi tidak memiliki roh. Nah, manusia berbeda ketika Tuhan ciptakan. Bagaimana Allah membentuk manusia dengan tangannya, lalu Allah merumuskan nefes, dalam bahasa Yunani-nya yaitu roh yang ke dalam hidup manusia, sehingga manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu, kesempurnaan itulah yang kita dapat lihat bagaimana awal mulanya manusia itu diciptakan dalam makhluk yaitu Adam dan Hawa. Bahkan dijelaskan dalam Nabi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Artinya di atas baik. Kalau kita bilang sempurna, baik aja sudah sempurna. Kalau bila dia sangat-sangat sempurna. Selanjutnya, akan tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah, maka dimasuk oleh Allah bukanlah mati secara jasmani, tetapi mati yang dimasuk oleh Allah adalah mati secara rohani. Ketika seseorang manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya dia tidak mengalami kematian secara jasmani, tetapi yang pertama-tama yang
nilai-nilai moralnya. Manusia hanya sempurna dan serupa dengan Allah, memiliki sifat dan karakter Allah yang terdapat di dalam diri manusia. Karena manusia mengalami kematian secara rohani, maka manusia itu menjadi rusak karena pemberontakannya dalam mentaati perintah-perintah Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan moral manusia menjadi rusak, yang pertama disebabkan karena dosa, ketidaktaatan pada perintah Allah. Dan yang kedua, yang menyebabkan moral manusia menjadi rusak disebabkan karena ketika manusia terpisah dan hidup jauh dari Tuhan. Saudara, ketika manusia pertama hidup di dalam ketidaktaatan terhadap perintah Allah, dan kata ini nanti yang berasal daripada dosa adalah kematian. Kata ini berasal dari hama lain yang berarti tidak mengenai sasaran atau berbuat salah. Jadi kata kematian ini digambarkan seperti anak panah, dan Tuhan adalah pemegang tusuk panah itu. Ketika manusia hidup di dalam keberdosaan dan tidak mau taat kepada perintah Allah, ketika anak panah ini dilunturkan oleh Tuhan, maka anak panah itu tidak mencapai sasaran. Anak panah ini meleset, saudara. Yang seharusnya tujuan dan tepat di arah sana, tetapi ada manusia hidup di dalam dosa dan tidak taat kepada perintah Allah, akhirnya meleset jauh, tidak sesuai dengan sasaran ataupun Allah yang berkenan. Tetapi sebaliknya, ketika manusia hidup di dalam kebenaran, manusia hidup di dalam ketaatan, maka ketika anak panah itu dilepaskan busuknya oleh Tuhan, maka anak itu akan menancap sasaran sesuai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itu manusia hanya mengalami kerusakan nilai-nilai moral secara batiniah saja. Mereka belum jatuh di dalam moral-moral jasmania. Tetapi ketika mereka hidup terpisah daripada Tuhan, maka disinilah letak kejatuhan moral manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita hidup tidak bersama lagi dengan Tuhan, nilai-nilai moral kita akan mengalami kemerosotan, akan mengalami kehancuran di dalam kehidupan. Apa itu yang sangat kasih dan tetapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7 sampai 8, bagaimana di sini kita melihat letak kejatuhan moral pertama kali manusia. Yang dimana manusia dipasung dengan sifat yang namanya pilihan. Yang dimana melalui sifat pilihannya yang telah mengakibatkan yang namanya pembunuhan terbesar pertama ketika manusia diciptakan oleh Allah. Kerusakan moral pertama, perbuatan moral pertama yang akibat datang adalah dosa iri hati. Kita melihat bagaimana dari peristiwa Kain dan Habel, ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah menerima kedua persembahan orang ini. Allah menerima persembahan Habel dan Allah juga menerima persembahan Kain. Akan tetapi Allah lebih mengindahkan persembahan daripada Habel. Ketiga, Allah sudah mengetahui bahwa akan ada kerusakan moral yang terjadi dalam kehidupan Kain. Dan karena Kain diperingati oleh Allah, tidak akan tahu satu itu apa. Ingatlah, dosa sudah di ujung neraka. Engkau harus berpuasa atasnya. Tetapi karena sikap ini hati yang begitu mendalam, karena Kain merasa salah olah, kok hanya persembahan Habel aja yang sedang tidak-tidakkan, sementara saya juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena sifat ini hati yang tidak dapat terkontrol dalam kehidupan manusia, akhirnya manusia mengambil satu tindakan-tindakan yang bodoh, yang memalukan di hadapan Tuhan. Dia akhirnya membunuh saudara kandungnya sendiri dengan cara yang sangat tragis. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati dalam dosa iri hati. Kalau kita melihat ada orang yang diberkati, ada orang yang lebih sukses daripada kita, tidak perlu iri hati. Justru kita harus belajar dengan orang itu. Kira-kira apa yang menjadi rahasia dia berhasil? Kira-kira apa yang menjadi rahasia dia sukses? Ini adalah pola pikir yang sesuai dengan kebenaran aku. Ketika ada orang yang lebih pintar dari kita, ketika ada orang
Nah, bagaimana Tuhan? Dunia itu belajar sama sekali. Jelas saja dia hebat. Karena apa? Karena Tuhan menempatnya dengan pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Seorang petarung saudara yang hebat itu tidak diciptakan sehari dua hari, tetapi dengan pengalaman yang cukup panjang dia menjadi seorang petarung yang hebat. Sehingga apa? Ketika dia bertarung, dia tidak pernah mengalami yang namanya rasa takut, kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Karena apa? Dia percaya bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman yang telah dilalui dalam kehidupan. Sehingga ketika dia bertarung, dia merasa dia bersabar. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dia ditandakan dengan Goliat yang dengan badan yang besar dan lain sebagainya, Saul sebagai raja mengatur strategi kepada Daud. Kamu harus pakai cuma ini, kamu harus pakai baju ini. Tapi Daud katakan, saya tidak nyaman dengan baju. Saya sudah biasa bertarung dengan buah dan sikap. Sehingga apalagi sekarang saya dihadapkan dengan seorang yang sombong, saya akan datangkan dia dengan nama Tuhan. Saudara, jadi inilah tentang nilai moral yang berkata, sekali kita akan jadikan kepada saudara kita. Jangan dilihat. Anak kita dari hati, dosa dalam diri pertama kita. Dan setiap tindakan kita akan berakibat fatal. Mereka yang bersuka cita. Gimana tuh kata apa? Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Menangis dengan orang yang menangis. Kalau ada saudara kita yang berhasil, sukses, kita bersuka cita. Oh, terima kasih Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang berhasil. Dulu dia bukan apa siapa, tetapi dia dari angkat menjadi pemimpin kepala kita sekarang. Pimpinan angkatan dan lain sebagainya. Inilah kalau kita dipilih dengan orang yang positif. Terlepas dia melakukan segala sesuatu apapun, itu menjadi tanggung jawab dia dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita merasa bangga. Selanjutnya saudaraku, ternyata orang manusia yang kedua, kerusakan moral yang kedua, manusia yang kedua, bagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Di sini bagaimana kita melihat ayat yang kita buka kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 6. Mungkin salah satu orang bisa membacakan wakil kita semua. Kitab Kejadian 6 pasal 5 dan 6 demikian di firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, terima kasih banyak Pak Smedi telah membacakan firman kita semua. Iya. Jadi ketika manusia senantiasa melakukan satu perbuatan jahat, dan pada saat itulah Tuhan menyesal dalam ciptaan manusia. Bagaimana manusia ingin sama seperti Allah, padahal sama-sama ingin tinggi seperti Allah, padahal hanya Allah saja yang layak ditinggikan, Allah saja yang layak kita agungkan, Allah saja yang layak kita puji sembah dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di sini ada gambar di dalam tampilan itu ada gambar bagaimana berbagai macam-macam tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang kedua, kejatuhan moral yang selanjutnya. Yang pertama yaitu karena dosa yang di hati. Yang kedua yaitu bagaimana kita manusia menjadi jahat. Dan yang ketiga yaitu adanya poligami. Nah saudara, hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 19. Inilah kejahatan moral yang pertama yang Alkitab catat, bahwa adanya satu kejahatan, poligami. Tentunya poligami ini adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 16, bagaimana Lamekh memiliki dua istri. Yang pertama Ada, yang kedua namanya Sila.
Nah, ada berdasarkan pandangan-pandangan bahwa orang memiliki 2 istri itu disebabkan karena pada saat itu jumlah populasi dunia, manusia di dunia itu sangat terbatas. Sehingga hal itu diperkenankan Lamek untuk mengambil 2 istri agar memenuhi populasi dunia. Selanjutnya ada di kisah Abraham dengan Sarai. Bagaimana Abraham dengan Sarai ini? Abraham dan Sarai ini sangat meragukan tentang janji Tuhan terkait tentang keturunan, bahwa Allah akan memberkati keturunan mereka akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang seperti bintang-bintang di langit. Kepada saat itu Sarai meragukan tentang janji Tuhan yang telah dilepaskan, yang telah dikatakan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga Sarai ragu terhadap apa janji yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Sarai mengambil tindakan yang bodoh, yaitu mengambil budaknya yang bernama Hagar, lalu menyerahkan kepada Abraham sebagai suami. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika Hagar memiliki keturunan, pada saat itu Sarah sendiri yang ditindas oleh Hagar beserta keturunan. Pada saat itu mengalami sakit hati lah Sarah karena penindasan, ejekan, cemoohan yang dilontarkan oleh Hagar maupun anak yang bernama Ismail. Sehingga apa? Hal itu menjadi suatu permasalahan. Hagar sakit hati dan memintakan Abraham untuk mengusir Hagar dan Sarah, Hagar dan Ismail untuk keluar. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan Yakub dan Rahel. Di dalam Kejadian 42 ayat 1 sampai 2. Bagaimana ketika Rahel kandungan ditutup oleh Tuhan, dan pada saat itu Rahel mengambil satu keputusan yang sangat fatal. Dia menyerahkan Bilha budaknya dan memberikannya kepada Yakub. Sampai pada akhirnya kebahagiaan yang seharusnya jatuh di dalam kehidupan Rahel tidak yakin kepada Yakub bahwa sebenarnya Yakub ini sangat mencintai Rahel apa adanya. Apa Rahel pun memiliki keturunan yang tetap mencintai Rahel. Sehingga ada pandangan yang mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi, bagaimana ketika seseorang perempuan tidak memberikan keturunan kepada pasangannya, maka dia dianggap sebagai suatu aib yang sangat memalukan. Sehingga dengan demikian seorang perempuan ini diperkenankan untuk mengambil budiknya atau budaknya lalu diserahkan kepada suaminya agar terciptalah satu keturunan generasi selanjutnya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Sarai, Yakub dan Rahel, dan lebih daripada itu di dalam kisah tentang Elkanah dan Hana. Bila kita sama-sama pasal bagaimana Elkanah memiliki seorang istri yang bernama Hana. Hana pada saat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi karena berhubung Hana tidak memiliki keturunan, akhirnya Elkanah menikah dengan yang namanya Penina. Ketika Penina, mereka sama-sama ketika Elkanah melakukan poligami, dan pada saat itu Penina melahirkan seorang anak. Akhirnya Hana ditindas secara luar biasa. Hana diejek luar biasa. Hana dibully dengan luar biasa. Dikatakan bahwa engkau perempuan malu dan lain-lain sebagainya. Sampai pada akhirnya Hana menjadi sakit hati. Dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh Hana selain mengadu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia mengadu kepada Tuhan, dia berdoa di bait Allah, di bait kudus. Dan pada saat itu Imam Eli mengira Hana sedang dalam keadaan apa? Padahal Hana sedang dalam keadaan berdoa. Dia sudah benar-benar tidak tahu lagi bagaimana caranya berdoa. Dia sampai menangis asa-asakan kepada Tuhan. Dan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku keturunan. Tuhan berikanlah aku keturunan. Dan doa daripada seorang Hana selama 10 tahun baru Tuhan menjawab. Jadi saudara, kalau di antara kita ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, salah. Jangan mudah tergesa-gesa.
untuk kecewa. Kalau kita di sini kita belajar dari Hana menunggu setahun doanya kepada Tuhan, baru Tuhan jawab doanya mengenai keturunan. Bahkan melalui keturunan Hana menjadi seorang nabi besar yang bernama Samuel. Nah selanjutnya saudara, kerusakan moral, dosa-dosa yang menyebabkan moral manusia menjadi rusak. Yang selanjutnya adalah dosa kesombongan. Bagaimana kita melihat bahwa Allah menentang yang namanya kesombongan. Firman Tuhan berkata kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan Allah tidak ingin melihat umat manusia ciptaan itu menjadi pribadi yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Orang yang merasa dirinya mampu tanpa Tuhan, sehingga Tuhan dijadikan sebagai sarana, subjek, bukan sebagai objek di dalam kehidupan. Kita melihat bagaimana di dalam kisah Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang bagaimana menangnya Babel. Bagaimana kisah ini berbicara tentang kesombongan yang sungguh luar biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia ingin sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi. Dikatakan di dalam situ bahwa marilah kita mencari nama. Dan pada saat itu Tuhan sendirilah yang mengacau balaukan kesombongan-kesombongan yang terjadi dalam kerajaan Babel pada saat itu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mengetahui rumus tentang kebenaran Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh mengerti rumus tentang kebenaran Tuhan, bagaimana Tuhan menentang mengenai orang sombong. Kita mengatakan bahwa orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita sedang direndahkan, kalau kita sedang dikucilkan. Karena Tuhan firman Tuhan orang yang direndahkan akan ditinggikan. Selama orang itu benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hal itu tetap berlaku secara konsisten dan kontinu. Nah pertanyaannya, dosa kesombongan apakah yang sering kali manusia tidak sadari sebagai orang Kristen? Saudara, seringkali kita ini tidak menyadari sebagai orang Kristen ada dosa kesombongan yang ada dalam diri kita. Apa yang itu? Ternyata orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan adalah orang yang sombong. Mengapa? Karena orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, dia menganggap bahwa dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya bisa tentang Tuhan, sehingga apa? Dia tidak perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita ada tempat ini, itu berarti apa? Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak itu yang sangat kasih dari kata Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, Bapak Firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya menceritakan latar belakang sejarah daripada penulisan kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 ini. Bagaimana pada saat itu kerajaan Yehuda sedang diapit oleh dua kerajaan besar, yang bagian utara namanya Mesir dan bagian selatan bernama Asyur. Nah, pengaruh Mesir ini terlalu besar. Bukan saja mempengaruhi dalam kerajaan yang di Asyur, tetapi juga mempengaruhi sampai kepada selatan, kepada Asyur. Dan pada saat itu karena kerajaan Yehuda dalam keadaan terjepit, dia tidak tahu lagi apa yang dia harus berbuat. Sehingga biasanya saudara, di dalam kerajaan itu ada penasihat-penasihat raja. Ada penasihat-penasihat raja yang dimana sebelum raja mengambil suatu keputusan, maka dia harus mempertanyakan diri kepada penasihat yang akan begini. Kira apakah saya harus begini? Nah, ternyata ketika raja Yoyakim menanyakan tentang satu masalah kepada dalam kerajaannya terhadap penasihat-penasihatnya, dan ternyata raja Yoyakim ini mendapatkan satu masukan yang sangat clear. Bagaimana kita melihat situasi kondisi kerajaan kita Yehuda
sedang diambil oleh dua kerajaan besar. Yang pertama adalah kerajaan Mesir, yang kedua adalah kerajaan Asyur. Dan kerajaan Mesir ini sangat memiliki pengaruh yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga berdasarkan pikiran kita, kalkulasi Allah berpikir kita, maka kita harus bergantung kepada Asyur. Dan pada saat itu muncullah Nabi Yeremia yang mengingatkan pada bangsa Yehuda bahwa tertutup orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nasihat Nabi Yeremia diabaikan begitu saja oleh mereka. Singkat cerita, saudara, Allah membangkitkan satu kerajaan yang tidak masuk dibuka, baik oleh Mesir maupun oleh Asyur maupun oleh Yehuda. Dan nama kerajaan itu adalah Babel. Ternyata Allah bisa memakai sesuatu yang kecil untuk menjadi besar, di mana Allah ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya yang berkuasa di bumi maupun di surga hanya adalah Allah saja. Allah membangkitkan kerajaan Babel yang tidak masuk Tuhan oleh Mesir maupun oleh Yehuda maupun oleh Asyur. Dan pada saat itu terjadi peperangan, pertempuran yang sangat-sangat mengerikan. Pada saat itu Mesir ditunggang balikan oleh Babel, dan Asyur juga ditunggang balikan oleh Babel. Raja Yehuda satu kecil, dia bingung, apalagi yang harus kita lakukan, apalagi yang harus kita jalankan. Karena kita melihat keadaan Mesir saja sudah ditunggang balikan, Asyur saja sudah ditunggang balikan. Lalu kepada siapa kita harus berharap agar kerajaan kita dapat kokoh dan bertahan selama-lamanya? Dan pada saat itu Nabi Yeremia berkata, tertutuplah orang yang mengandalkan manusia dan hati menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Disitulah Raja yang sadar, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan yang terpuruk, bahwa manusia tidak boleh mengandalkan manusia. Maka manusia harus mengandalkan Allah sepenuhnya dan mempercayai Allah sebagai sumber penolong yang sejati. Ibu saudara yang dikasihi, ketika bangsa Yehuda ini mengandalkan Tuhan kembali, dan akhirnya terjadi sebuah peperangan antara Yehuda dan apa yang terjadi? Ternyata Yehuda memenangkan peperangan. Disebabkan apa? Karena seluruh kerajaan Yehuda dan seluruh rakyat mengandalkan Tuhan. Jadi setiap umat Tuhan yang akan dijemati oleh Tuhan, andalkan Tuhan saja. Andalkan Tuhan saja. Mengapa kita harus meragukan pemahaman Tuhan dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus mengandalkan yang lain? Saudara, hal yang memalukan iman Tuhan dan menyukai Tuhan ketika kita tidak mempercayai Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Allah. Ini yang sangat memalukan hati Tuhan ketika melihat umat Tuhan meragukan Maha Kuasa bekerja di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi, bahwa ternyata kerusakan moral, dosa kesombongan yang sering kalau tidak senang sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya adalah ketika kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 5b katakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ini yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus sadar betul bahwa tanpa Tuhan kita bercita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita diberkati saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita berhasil sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu baru kata segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan hanya ada dia. Sehingga kita kembalikan segala sesuatu yang baik itu kepada Sang Pemberi yang terbaik adalah Tuhan itu sendiri. Selanjutnya saudaraku,
Kerusakan moral yang selanjutnya di dalam kitab Kejadian dalam Alkitab yaitu dosa penipuan atau menipu. Bagaimana dalam hal ini kita melihat dalam kisah Yakub dan Esau dalam kitab Kejadian 17 pasal 27 ayat 1 sampai 30. Bagaimana Esau menganggap hak kesulungan itu merupakan sesuatu hal yang tidak bernilai tinggi di dalam kehidupan, sehingga dia menganggap hak kesulungan itu adalah sesuatu barang murah, yang dimana dia menganggap bahwa suatu kali juga saya akan mati, sehingga hak kesulungan itu tidak perlu untuk saya raih. Sehingga dia berkata kepada kakak adiknya yang bernama Yakub bahwa kok berikanlah makanan ikan merah itu kepada aku. Dengan demikian apa memberikan kesulungan kepada dan ada hati-hati dengan hak kesulungan, berkat hak kesulungan. Jangan pernah menganggap berkat hak kesulungan itu barang murah yang tidak berarti, yang tidak bernilai. Justru berkat hak kesulungan itu adalah sesuatu barang yang bernilai, sangat tinggi. Yakub karena mengambil, Esau karena memandang berkat hak kesulungan itu tidak berarti, sampai pada akhirnya dia menjual hak kesulungannya dengan secara acam. Dan lebih daripada itu, bagaimana dosa penipuan ini terjadi ketika Ishak telah menjadi tua, maka telah ragu dan buta. Dan pada saat itu sebelum Ishak mengakhiri masa hidupnya di tengah-tengah dunia, Ishak ini terlebih dahulu memberkati anak-anak. Dan pada saat itu ibu daripada Esau dan Yakub mendengar tentang perkataan apa yang dikatakan oleh papa, oleh suami, bahwa suamimu akan memberikan berkat hak kesulungan kepada anaknya. Berhubung Yakub adalah anak kesayangan daripada ibu, akhirnya sang ibu merancang sesuatu strategi. Bagaimana caranya hak kesulungan ini harus jatuh kepada anak kesayanganku yang bernama Yakub. Singkat cerita saudaraku, kedua-dua anaknya ini disuruh pergi untuk berburu dan menyiapkan hidangan kepada ayahnya. Setelah itu barulah berkat itu dicurahkan oleh bapaknya yang berbisa. Hidangan jadi akhirnya Yakub diolah makanan oleh mama-mama, oleh mama ini diolah makanan hidangan. Lalu Yakub disuruh memakai jubah yang berbulu dan menghampiri ayahnya yang bernama Ishak. Dan ketika Yakub menghampiri Ishak dan Ishak bertanya, siapakah engkau? Lalu dia berkata, aku Esau. Lalu Ishak penasaran. Ishak coba apa? Tuh, ternyata kok iya ya, berbulu. Engkau adalah anakku Esau? Ya Bapak. Lalu Ishak bertanya, kalau saya perhatikan baik-baik, saya amati baik-baik, saya dengar baik-baik, suaranya ini suaranya aku. Tapi ketika saya raba, kok kulitnya kulit Esau? Engkau ayahku, bukan Bapak, aku Esau. Saudara, untuk mendapatkan berkat kesulungan, Yakub rela menjadi seorang penipu. Untuk mendapatkan berkat kesulungan, Yakub rela menjadi seorang penipu. Dan sebenarnya dalam hal ini yang menjadi penipu adalah wanita yang disebut oleh ibu. Sebab itu wanita adalah sosok pribadi yang sangat buruk, yang pandai merangkai kata-kata peristiwa, merancang peristiwa. Benar kayak ibu ya. Kalau pria itu bicara apa adanya, dia menerima aja langsung. Kalau ibu ini pandai merangkai sesuatu peristiwa untuk mendapatkan segala sesuatu. Dalam hal ini tentunya
bagaimana ibu Yakub itu sendiri. Dia merancangkan bahwa anak-anak kesayangannya maka dia memprioritaskan anak kesayangannya. Itu berarti mereka. Nah selanjutnya kerusakan moral dalam Alkitab terjadi, yaitu yang keempat, yang kelima ini adalah penipuan. Kami juga terus saja bagi-bagi ya. Nah ini terjadi di dalam kisah yang sudah lama. Kalau kita kejadian pada 29 ayat 20 sampai 28, di sini kita melihat bagaimana kisah yang sudah lama. Yakub pada saat itu sangat mencintai Rahel, sehingga Yakub rela bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan pada saat itu Yakub bekerja selama 7 tahun, dan selama 7 tahun itu dianggap hanya beberapa hari saja. Itulah kekuatan karena cinta. Oleh itu kita katakan bahwa cinta itu seperti maut. Kekuatan cinta itu begitu luar biasa. Jadi selama bekerja selama 7 tahun itu, Yakub menganggapnya hanya beberapa hari saja. Dan sampai pada saatnya Yakub menagih perjanjian dengan Laban. Dia berkata, "Bang, gue udah kerja selama 7 tahun. Sekarang gue tagih janji dulu. Lu janji, waktu itu sepakat bahwa lu akan memberikan Rahel kepada gue dalam bahasa ayah ini." Iya. Tidak ini terjadi lah. Pesta pernikahan. Nah, dalam tradisi pernikahan pada zaman dahulu, mempelai wanita itu ditutupi secara keseluruhan, sehingga tidak bisa dilihat ketika sebelum dia melakukan pernikahan. Nah, ketika sudah dilakukan pernikahan, barulah mempelai perempuan itu dibuka jubah dan terlihat wajahnya. Oleh sebab itu ketika Yakub menikah dengan peranakannya, pada saat itu Yakub nggak tahu. Yakub berpikir itu memang Rahel, dan ternyata ketika dibuka, ternyata Lea. Apa yang terjadi? Laban berkata bahwa dalam tradisi budaya kita ini nggak baik menikahi adiknya dulu sebelum kakaknya. Jadi kakaknya dulu harus menikah. Saya akan tetapi janji kamu kena dulu 7 hari pernikahan dengan Lea. Setelah itu kau bekerja lagi dengan aku selama 7 tahun. Setelah itu barulah kau akan mendapatkan orang yang sangat kita cinta. Saudara, akhirnya mau nggak mau, dia bekerja 7 tahun sampai pada akhirnya apa? Kita dengar dia sama bekerja sama 14 tahun plus 7 hari baru bisa mendapatkan orang yang sangat dicintai. Nah, di sini kita lihat bagaimana penipuan. Nah, tidak posisinya antara perjanjian antara Yakub dengan Laban. Lalu mengikat perjanjiannya dengan Yakub. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi, mengapa? Karena seorang Yakub adalah seorang yang suka menipu. Nah, orang yang suka menipu, suatu kelak nanti dia akan mati. Oleh sebab itu, dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, janganlah sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa? Karena apa yang dilakukan orang itu juga yang akan dituainya. Yakub menipu untuk mendapatkan berkah. Dengan cara apa? Dengan memakai jubah. Nah, tidak lama kemudian Allah akan membayar apa yang telah dibuat oleh Yakub. Bagaimana? Yang ditipu oleh Allah. Tapi saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau kita dijanji sama orang, tidak pernah perlu balas dengan kejahatan. Itulah ajaran nilai moral Kristen yang sangat tinggi dulu dan sangat mulia, yang patut kita senantiasa teladankan. Oleh sebab itu kita belajar dari sosok figur. Kalau kita mengacu kepada Alkitab, berarti figur kita adalah figur Kristus. Bagaimana nilai moral Kristus yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan figur orang lain kita melihat seperti itu. Nah, selanjutnya, ternyata dalam perjanjian lama, moral dalam kehidupan Kristen sangat jelas, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi dalam perjanjian lama,
Moral dalam kehidupan kita sangat jelas bagaimana diajarkan bahwa jangan ada padamu Allah di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan, Allah tidak sembarang, membunuh, jangan ini, jangan itu, jangan ini, dan seterusnya. Jadi inilah dalam perjanjian moral, dalam perjanjian lama tentang moral dalam kehidupan Kristen. Selain yang tadi dijelaskan. Masa kita masuk kepada moral dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru ajaran moral dalam kehidupan Kristen itu semakin koherensi. Di dalam perjanjian baru ajaran moral itu semakin koherensi. Bagaimana dalam kita Matius pasal 5 ayat 20 di sini mengatakan bahwa jika hidup keagamaan itu tidak lebih benar daripada kehidupan agama ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana di dalam perjanjian baru itu semakin komprehensif. Allah membandingkan, menyandingkan bahwa sesungguhnya kalau engkau beragama, kalau engkau beribadah kepada Kristus, engkau harus seperti Kristus. Dan ketika engkau benar-benar mematuhi sebuah perintah-perintah Kristus, maka engkau akan seperti karakter-karakter dari orang-orang Kristus yang Tuhan ajarkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa kehidupan moral dalam perjanjian baru, bagaimana Allah mengatakan bahwa jika hidup agamamu tidak lebih benar daripada hidup agama ayat Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ada apa dengan orang-orang Farisi dan ayat Taurat? Saudara, di mata Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ada 100 kelompok orang yang mengatakan bahwa berdirinya adalah agama, sesungguhnya dia tidak melakukan tentang nilai-nilai yang ada di dalam agama. Oleh sebab itu Allah selalu mengecam yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Allah tidak mau umatnya hanya melakukan beragama, beribadah setiap hari, tetapi apa saudara? Tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, lanjut. Oleh sebab itu Allah menghendaki kehidupan orang percaya harus memiliki nilai moralitas yang sempurna. Seperti hal yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 48. Ini dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kita menyadari bahwa kesempurnaan itu ada milik Allah. Benar. Tetapi ketika kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita, maka cepat atau lambat, maka kesempurnaan itu pun akan menjadi bagian dari kita. Kita menyadari kita manusia yang terbatas, tapi kita punya Tuhan yang terbatas. Kalau kita mau tunduk kepada perintah Tuhan, sama kita mau tunduk kepada otoritas kita, maka Tuhan sangat mengubahkan segala sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Sebab itu dalam kitab Matius pasal 17 ayat 18 dikatakan bahwa demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara, dari mana kita bisa melihat karakter seseorang? Ketika kita melihat sumbernya. Gambaran ayah, gambaran ibu yang kita lihat adalah gambaran dari anak. Kalau anak-anaknya seperti itu, berarti itulah gambaran dari orang tua. Karena apa? Karena sumber pohonnya. Kalau kita baik, anak kita baik. Kalau sumber pohonnya baik, anak kita baik. Dari firman ini, bagaimana kita ini mencerminkan bagaimana kehidupan moral kita itu menghasilkan buah yang baik. Apa yang menghasilkan buah yang baik? Nilai-nilai moral yang baik. Nilai-nilai moral baik sebagaimana kita lihat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan. Saudara, mengapa kasih menjadi satu identik nilai-nilai moral yang pertama? Karena kasih berasal dari Tuhan. Manusia tidak dapat mengasihi sesama manusia yang baik. Mengapa?
Karena kasih manusia hanya mentok di dalam 3 level. Kasih storge, kasih yang dimana mengasihi antar hubungan keluarga. Ayah mengasihi anak, anak mengasihi orang tuanya, istri mengasihi suami, suami mengasihi istri. Itulah kasih storge. Yang kedua, hanya kasih eros, kasih berdasarkan hawa nafsu. Manusia dapat mengasihi karena dia memiliki hawa nafsu. Artinya kasih memiliki timbangan. Dan yang ketiga, kasih pilihan, kasih persahabatan. Nah, kasih persahabatan ini adalah kasih yang dimiliki oleh Petrus. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam konteks bahasa aslinya, bagaimana kata mengasihi yang pertama itu menggunakan kata kasih agape. Ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus menjawab dengan kasih pilihan. Dengan kata lain begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengagape aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku memilih engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih persahabatan, layaknya seorang murid dengan guru. Tidak lebih daripada itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan lagi sama kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku memilih engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Dan ketiga kali, ketika Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengagape? Dan pada saat itu Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengagape. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang tak terbatas. Sehingga apa saudara? Ketika Petrus mati, dia harus dalam keadaan terbang. Itu sebagai bukti bahwa Petrus mengasihi Tuhan tak bersyarat. Saudara, jadi kadang kecenderungan manusia itu hanya memiliki jenis kasih. Kasih eros, kasih storge, ataupun kasih pilihan. Tapi ketika manusia itu mau taat kepada perintah Tuhan, maka manusia itu akan memiliki namanya kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang sangat tertinggi, kasih yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya ketika manusia masih berbuat dosa. Dan sebab itu Rasul Paulus sebagai pemberitaan Injil, bagaimana dia mengajarkan satu ajaran-ajaran yang begitu luar biasa. Nilai-nilai ketika aku terima, aku kembali. Ketika aku dianiaya, aku tidak mengenai aku menganggap diriku sebagai sampah. Agar aku menjadi serupa dengan yang Kristus, Tuhan yang biasa. Selanjutnya, jadi identitas orang bisa dikenal lewat dua kualitas performatif yang secara metaforis dinyatakan sebagai garam dan terang. Garam dan terang. Garam adalah sesuatu yang sangat sederhana. Dan hampir seluruh manusia yang sudah berumah tangga pasti ada garam. Garam menggambarkan sesuatu yang sederhana dan memberikan banyak manfaat. Ketika kita untuk memasak masakan, maka kita membutuhkan garam. Garam itu memberikan apa? Memberikan pengaruh. Sehingga apa? Identitas orang Kristen kita lewat dua kualitas responatif secara metaforis dinyatakan sebagai garam dan terang. Dan dua terang. Sebagai anak Tuhan kita harus menyadari identitas kita sebagai anak Tuhan. Terang tidak akan pernah mencintai kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah dapat mengusir Tuhan. Tetapi yang dapat mengusir kegelapan hanyalah terang. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah Dia adalah terang dunia dan kita ada sebagai bapak dan kita sebagai anak, maka sudah sebagai kita sepatasa kita pun menjadi anak-anak dan bukan anak-anak. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasih oleh kita, salah satu pengajaran Tuhan Yesus ketika 3,5 tahun dia melayani umat, bagaimana hal yang pertama dia memenangkan, menyingkirkan kegelapan. Ketika dia berpuasa selama 40 hari, bagaimana
Bagaimana pada saat itu ada peperangan alat perang yang kuat. Dan pada akhirnya teranglah yang memproduksi kegelapan. Dan ketika dia melayani setelah berpuasa 40 hari dan dia menang atas iblis selalu identik dengan kegelapan. Melayani muka bumi yang pertama yang ia kerjakan adalah mengusir roh-roh jahat. Bagaimana roh jahat ini selalu mengganggu dan membuat seseorang kehilangan nilai-nilai moral yang sejati di dalam kehidupan. Oleh sebab itu pengusiran roh jahat itu sangat penting. Kalau di mana ada roh jahat, di situ akan ada ketidakdamaian sejahtera. Ketika ada roh Allah, maka di situ akan ada kedamaian. Kita sebagai anak terang sudah layak berstatus dan berdoa, dan kita berbagi karena gelap dan terang tidak dapat bersatu. Saudara, perhatikan saudara, kalau anak-anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, dan ada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, sulit sekali untuk menyatukan jenisnya. Karena frekuensinya berbeda, tidak bisa bersatu. Tapi ketika anak terang berjumpa dengan anak terang, dia bisa frekuensinya sama, sehingga dia bisa bersatu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, dan dia karena Tuhan itu adalah sumber terang. Jadi implikasi dari kata ini cukup serius, yaitu bahwa orang Kristen harus memikul beban moral. Dan metafora ini secara konsisten dan kasih. Jadi memang tidak mudah untuk menghidupi atau menumbuh kembangkan nilai-nilai moral di dalam pengajaran Kristenan. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita harus memikul beban moral dari metafora secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya, ada timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa menghasilkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan Kristen? Nah, ini adalah menjadi satu pertanyaan yang cukup serius untuk kita renungkan secara bersama-sama. Bagaimanakah kita bisa menghasilkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan Kristen? Dan jawabannya adalah ketika kita hidup dalam pertobatan. Tanpa kita hidup sebagai umat Tuhan, kita hidup di dalam pertobatan, kita sulit sekali untuk menciptakan atau menumbuhkan atau menularkan tentang nilai-nilai moral yang baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi, jadi di situ pertanyaan dia adalah perubahan pola pikiran yang menghasilkan perubahan perilaku. Perubahan kayak itu. Dan kata tobat dimaknai sama dengan kata metanoia. Dalam bahasa Yunani yang dapat didefinisikan sebagai berbalik sesuatu beraja dari kehidupan yang lama dan meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi kalau kita dulunya suka berbuat jahat, kita melakukan sesuatu hal yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh hidup mengatakan bahwa kita telah bertobat, maka kita meninggalkan setiap hal yang buruk yang telah kita lakukan. Kalau kita berbuat jahat, tidak akan berbuat jahat. Sehingga apa? Ini sudah kita boleh. Kita sudah bertobat karena kita sudah apa? Meninggalkan kehidupan lama dan memulai kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, pertobatan selalu diidentikan dengan lahirnya menenggelamkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Banyak orang yang sudah mengatakan bahwa dia hidup di dalam Kristus, tetapi apa? Dia lupa untuk mengenakan manusia baru. Dia masih tetap mengenakan manusia lama. Sehingga apa? Sulit sekali untuk memancarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita dapat menciptakan atau menumbuhkan nilai-nilai moral yang baik kalau kita tinggal di dalam Tuhan? Kita dapat menumbuhkan atau menciptakan nilai-nilai moral yang baik bila mana kita tinggal di dalam Tuhan dan di mana kita di dalam Tuhan. Sadar betul bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berubah. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan kekuasaan Roh Kudus, kita tidak mampu menghasilkan nilai-nilai moral yang baik. Karena semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedang benar
Semua itu berasal dari Tuhan. Selanjutnya, lakukan kehendak Tuhan. Jadi tiga poin ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Bagaimana cara untuk menghidupkan nilai moral? Yang pertama kita harus hidup dalam pertobatan. Yang kedua kita harus tinggal di dalam firman. Yang ketiga kita harus melakukan kehendak Allah. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 ini bergambar bagaimana pada saat itu ada seseorang yang mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan itu. Dan Tuhan katakan bahwa bukan orang-orang yang berseru yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Allah yang masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, di suatu kelak nanti saudara dan saya akan masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Dan di dalam suatu pesta perjamuan anak domba, hanya orang-orang yang baik dan setia yang akan masuk di dalam pesta tersebut. Orang baik dan setia yang ingin berbicara tentang marah. Selanjutnya, transferan agama dalam perkembangan moral dapat dipengaruhi juga oleh beberapa hal dalam kehidupan manusia. Antara lain keluarga, lingkungan, dan teknologi. Selanjutnya, keluarga menjadi tempat pertama proses belajar dalam pembentukan moral. Saya mencatat bahwa salah seorang psikiater yang terkemuka yang bernama Paul Meyer, bagaimana dia mengatakan bahwa sudah merupakan pendapat umum bahwa sekitar 80-85% dari watak karakter moral dasar kita merupakan hasil belajar selama 6 tahun pertama dalam kehidupan. Sementara di sejabat dalam dunia yang baru pribadi unggul orang berkata orang merasakan pola-pola dasar prakainya pada masa ini masih cenderung merefleksikan apa yang saja yang telah dipelajari atau dialami pada masa lampau atau kontinuitas terutama dalam pola asuh. Jadi saudaraku, ternyata selain agama menjadi sumber pembentukan moral manusia, ternyata keluarga pun memiliki peran penting dalam pembentukan moral manusia. Soalnya kalau psikiater dia mengatakan bahwa sekitar 80-90% pembentukan moral manusia itu dimulai dari 0 sampai 6. Ya, sebab itu setiap kita yang sudah memiliki keluarga, setiap kita yang memiliki yang Tuhan percayakan untuk didik anak kita, maka ajarlah anak-anak kita sejak usia dalam kandungan pun kita sudah mengajarkan bagaimana mereka harus menjadi kata-kata Tuhan. Karena pembentukan moral terbentuk dari umur 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya karakter dalam pembentukan moral terbentuk dari pengalaman baik di masa remaja dan baik di sekarang. Selanjutnya, ternyata keluarga adalah lingkungan awal pembentukan sikap, pola pikir, kebiasaan hidup. Ayah ibu atau mereka yang telah membesarkan menghadap pengaruh mengenai tidak disiplin dalam perkataan dan perbuatan serta kebahagiaan. Jadi saudaraku, kalau kita mau melihat anak-anak kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai moral yang tinggi, ajarlah anak-anak kita untuk memiliki nilai-nilai moral. Ajarlah anak kita. Kalau ingin menjadi baik, ajarlah anak kita bagaimana berperilaku baik. Kalau kita ingin menjadi anak kita, ingin menjadi orang yang taat Tuhan, ajarlah anak kita tentang nilai-nilai taat Tuhan. Sehingga apa? Dan dengan demikian pembentukan fondasi awal akan terjadi. Sehingga ketika bangunan itu bisa dibangun, fondasi awal itu tetap kokoh. Karena apa? Fondasinya awalnya sudah dibangun dengan kuat dan benar dan biasa. Walaupun tidak semuanya, ketika kita dilahirkan dari keluarga yang hidup dalam perkataan Tuhan, namun ketika kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pertobatan di dalam Tuhan dan lakukan perdagangan Tuhan, maka percaya bahwa nilai yang mungkin nilai-nilai moral yang rusak dalam kehidupan kita akan senantiasa mengalir bahagia karena Allah sendiri yang membacakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, ternyata moral juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan memberi andil besar dalam pembentukan moralitas kehidupan seseorang. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasal 33 dikatakan bahwa janganlah sesat, sebab pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik.
Artinya apa? Allah, kebenaran firman Tuhan sangat konsisten terhadap tentang situasi kebenaran moral. Bahwa tempat atau lingkungan yang salah akan merusak tatanan moral, nilai moral yang sudah terbentuk dengan baik di awal. Sehingga apa? Benar-benar akan bawa pergaulan yang buruk dapat merusak kebersihan Tuhan. Anak-anak muda, carilah komunitas-komunitas yang dapat membangun iman. Carilah orang-orang yang sefrekuensi dengan engkau, yang membawa engkau semakin hidup, makin maju, semakin benar, dan semakin senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bukan engkau masuk dalam komunitas yang salah. Hidup tak malu dengan yang sepakat. Selanjutnya, ternyata proses pembentukan moral juga dipengaruhi oleh teknologi. Dalam akses teknologi kita mendapatkan sangat sekali mudah. Kadang-kadang membuat kemudahan dalam akses teknologi membuat seseorang terlena dan terbuai sampai pada akhirnya dapat merusak moral seseorang. Saudara, kalau kita salah menggunakan teknologi, maka teknologi ini akan merusak moral. Pada akhirnya contoh menonton porno. Ternyata seorang yang candu dalam hal menonton pornografi akan berpengaruh pada penyusutan otak, tepatnya pada sekitar area sekarang itu. Selain itu, hormon dopamin yang secara terus-menerus memenuhi otak akan menyebabkan kerusakan pola pikir seseorang manusia. Jadi anak muda, hindari tontonan-tontonan yang merusak moral kita. Secara khusus video-video porno. Mereka akan merusak otak. Nah, itu sangat berbahaya. Selanjutnya, kesimpulan. Sehingga orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang beragama, seharusnya memiliki moral awal mulia dalam kehidupan. Sehingga orang lain dapat melihat mengenal Tuhan dalam dirinya. Salah satu tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi mengatakan bahwa saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Seandainya orang Kristen seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Orang Kristen semestinya melaksanakan ajaran Kristus. Namun pada kenyataan masih banyak orang Kristen yang hidup jauh dari watak Injil. Inilah kekosongan yang mestinya dipenuhi atau diisi dengan sikap dan teladan hidup yang baik. Saudara, Mahatma Gandhi ini bukan seorang pemilik Kristus. Dia adalah salah satu tokoh India yang sangat terbuka dari Tuhan. Tetapi dia kagum dengan Kristus, kagum dengan ajaran-ajaran, bahkan apa yang telah dibuat oleh Kristus. Sehingga dia mengatakan, kalau seandainya orang-orang Kristen hidup seperti Kristus, hidup seperti warna Injil, sebagaimana yang ditulis dalam Firman Tuhan, maka seluruh India itu akan masuk Kristen dan percaya kepada Kristus. Sehingga melalui pernyataan Mahatma Gandhi ini kita dapat belajar. Yang pertama, kita harus menjadi suatu Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang kedua, kita harus sempurna seperti Yesus sempurna. Yang ketiga, kita belajar ada Yesus sempurna. Kalau kita mengatakan Yesus Kristus sebagai guru agung, sebagai Tuhan, dan kita sebagai Tuhan, kita belajar dalam itu. Kalau kita tidak mau belajar dari Bapak kita, maka sulit bagi kita untuk menerapkan jalan yang baik sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapak kita adalah Kristus. Dan saat ini banyak orang melihat gambaran Kristus di dalam kehidupan anak. Dan menjadi Kristus sebagai pendoa, sebagai panduan agar kita memiliki nilai yang moral yang sempurna di dalam Kristus. Mereka sudah kita menjadi orang yang memiliki moral seperti Kristus. Saudara, ini adalah menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita menjadi nilai-nilai moral seperti yang diajarkan oleh Kristus? Yang kedua, maukah kita memiliki moral seperti Kristus? Hidup dengan kita seperti lihat
memiliki konsekuensi yang harus kita mungkin kita merasa selama ini orang-orang kita jauh daripada sesuai dengan kepada Tuhan. Pada ketika iman Tuhan pada hari ini kebenaran dan ketaatan, dan kita mau memiliki yang Allah seperti Kristus. Dan kita berusaha menyatakan diri kita dalam Tuhan berkuasa kita, maka yang Allah seperti Kristus akan terlihat dalam hidup kita. Saya mendapatkan musuh itu mereka apa? Lucunya tawa nih, ini nyanyi, ini mainkan pelan-pelan waktu kita hanya 1 keribuan dulu. Hanya 1 keribuan, nanti aku doa.